Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our today's material, and this is about present perfect. Nah, kemarin, yesterday or last week, we have already talk about past tense. Nah, present perfect di sini itu fungsinya hampir sama kayak past tense, yaitu berbicara tentang masa lampau. Oke? Past tense dan present perfect itu berbicara tentang masa lampau. Jadi, apa bedanya present perfect sama past tense? Let's check it out. This is the difference between past tense and present perfect. Nah, dilihat di yang sebelah kiri dulu, nomor 1, past tense. Past tense yang seperti saya katakan minggu lalu yaitu to express activities in the past, untuk menyatakan waktu atau kegiatan pada masa lampau with specific time, dengan waktu yang spesifik, atau singkatnya past tense itu harus ada tanda waktunya. Past tense sekali lagi wajib menggunakan tanda waktu. Kalau present perfect tidak usah menggunakan tanda waktu atau unspecific time. Oke, sama-sama pada masa lampau, tapi past tense itu ada tanda waktunya. Kalau present perfect tidak usah menggunakan tanda waktu. Nah, perbedaan yang nomor 2 yaitu menggunakan verb 2. Kalau present perfect menggunakan verb 3. Oke? Nah, sekarang contoh kalimatnya. Yang nomor 3 di past tense terlebih dahulu. I watch you on TV yesterday. I watch you on TV yesterday. Nah, saya menonton kamu di TV kapan? Kemarin. Nah, itu waktu spesifiknya. Nah, kalau present perfect dilihat sebelah kanan nomor 3, I have watched you on TV. Nah, tidak usah menggunakan tanda waktu, tapi ditambahi have. Apa have itu? Sudah di sini artinya. Nah, I have watched you on TV. Saya sudah menonton kamu di TV. Kapan? Pokoknya sudah. Oke? Nah, I have watched you on TV. Saya sudah menonton kamu di TV. Kapan? Pokoknya sudah wes, itu masa lalu. Nah, tidak usah kasih waktu yang spesifik. Nah, selanjutnya nomor 4. Contoh lagi. They saw you yesterday. Yang past tense. They saw you yesterday. They mereka, saw melihat, you kamu, yesterday pakai specific time, pakai time signal, pakai tanda waktu. Yesterday, kapan? Kemarin. Mereka melihat kamu kemarin. Kalau yang present perfect dilihat di nomor 4, present perfect, they have seen you. Mereka sudah melihat kamu. Kapan? Nah, pokoknya sudah wis. Tidak unspecific atau tidak spesifik waktunya. Oke? Nah, tidak usah kasih tanda waktu, pokoknya sudah. They have seen you. Mereka sudah melihat kamu. Pokoknya sudah. Nah, pokoknya sudah. Nah, nomor 5. Yang ini adalah contoh nominal. We were hungry yesterday. We were hungry yesterday. Kasih to be. Kalau past tense yang nomor 5 past tense itu dikasih to be, menandakan waktu lampau dan diberi specific time-nya. Nah, we were hungry yesterday. Kita kemarin lapar. Nah, ada specific time-nya kemarin. Kalau present perfect nominalnya dilihat yang nomor 5 present perfect, we have been hungry. Tidak usah pakai to be, hanya ditambah been saja. Nah, we have, setelah have ditambah been baru nominal. We have been hungry. Kita sudah lapar. Kapan laparnya? Pokoknya sudah lapar. Nah, oke? Nah, bedanya ya. Intinya kalau past tense masa lampau tapi dengan waktu. Present perfect masa lampau
tidak usah waktu. Itu saja intinya. Nah, tetapi present perfect mempunyai 3 fungsi. Apa saja itu? Nah, habis ini di slide berikutnya kita akan mempelajari tentang 3 fungsi present perfect. Oke? This is the definitions of present perfect. Nah, seperti yang saya katakan barusan, the definition of present perfect itu ada 3, atau fungsi present perfect itu ada 3. Yang pertama, sudah kita bahas tadi atau barusan, yaitu present perfect expresses activities in the past with unspecific time. Dengan waktu yang tidak spesifik, tidak usah disebutkan waktunya. Itu pakai present perfect ya. Itu fungsi yang pertama dari present perfect. Masa lampau tapi tidak usah pakai waktu. Contohnya sudah di yang tadi. Nah, terus yang kedua, present perfect expresses repetition in the past. Kegiatan masa lampau yang diulang-ulang. Nah, exact time repetition is not important. Nah, di sini yang kedua ini mengulang-ulang kegiatan masa lampau boleh menggunakan tanda waktu, boleh tidak. Contohnya, saya sudah belajar 3 kali. Kapan? Tadi malam. Nah, boleh. Kalau yang nomor 2 ini. Ingat, kalau diulang-ulang, saya sudah belajar tadi malam 3 kali. Boleh menggunakan tanda waktu. Oke? Nah, tapi not important. Tidak penting. Oke? Nah, contoh lagi. Saya sudah makan 2 kali tadi pagi. Nah, itu bukan pakai past tense, tapi pakai present perfect yang ada have-nya. Oke? Nah, fungsi yang ketiga adalah the present perfect expresses activities in the past and continues until now. Nah, fungsi yang ketiga adalah dari dulu sampai sekarang. Contohnya, nah, saya dari jam 7 pagi sampai sekarang, seumpama sekarang ini jam 10, sampai sekarang saya masih belajar. Dari jam 7 sampai sekarang saya masih belajar. Nah, itu menggunakan present perfect. Mengekspresikan waktu yang dulu dan masih berlanjut sampai sekarang. Nah, contoh lagi, saya makan dari jam 6 pagi sampai sekarang. Belum selesai makan terus saja. Nah, itu menggunakan present perfect yang ada have-nya. Oke? Gampang ya. Biasanya pakai since atau sejak, otomatis ya. Saya makan sejak jam 7 tadi sudah. Nah, biasanya pakai since atau for. For di sini artinya bukan untuk tapi selama. Nah, oke. Nah, untuk lebih jelasnya yaitu examples di sini ada contohnya. I have watched you on TV. Nah, contoh yang unspecific time. Saya sudah nonton kamu di TV. Kapan? Tidak usah kasih tanda waktu. Pokoknya sudah. Waktunya tidak spesifik. Yang nomor 2, we have written our assignment 3 times yesterday. Kita sudah menulis tugas kita 3 kali. Kapan? Kemarin. Nah, diingat, untuk yang repetition atau pengulangan boleh menggunakan tanda waktu, tapi not important, tidak penting. Oke? Nah,
Kalau di yang nomor 3 yaitu kegiatan yang mengekspresikan kegiatan yang ada di masa lampau dan berlanjut sampai sekarang. Contohnya, I have done my assignment for 3 hours. Saya sudah mengerjakan tugas saya selama 3 jam. Nah, tetapi konteksnya di sini selama 3 jam sampai sekarang itu masih tetap mengerjakan. Oke? Nah, I have done my assignment for 3 hours. Saya sudah mengerjakan tugas saya 3 jam. Sampai sekarang ini sudah 3 jam. Nah, yang keempat yaitu I have done my assignment since 7 AM until now. Nah, saya mengerjakan tugas saya sejak jam 7 sampai sekarang. Nah, bedanya yang nomor 3 dan nomor 4, yang nomor 3 itu durasinya yang disebutkan, yang nomor 4 itu sejaknya. Nah, yang nomor pokoknya intinya dari dulu sampai sekarang itu tetap mengerjakan. Oke? Nah, sudah ya? Paham ya? If you have any question, please contact me via WhatsApp or private chat atau juga di grup boleh, di grup WhatsApp juga boleh. Nah, ini adalah formulanya atau rumusnya. Silahkan dilihat, ada 2 rumus seperti biasa, ada verbal, ada nominal. Verbal itu kata kerja, nominal itu kata sifat, kata benda, dan juga kata keterangan seperti biasa ya. Rumusnya adalah verbal yang di sebelah kiri, layar kiri bisa dilihat. Yang positif, subjek, have atau has, plus verb 3 plus object. Oke. Nah, yang negatif, subjek, have atau has, plus not, plus verb 3 plus object. Yang interrogatif, have atau has, plus subjek, plus verb 3 plus object. Nah, yang nominal, kalau yang past tense kemarin itu pakai to be, yang ini tidak usah pakai to be, yang nominal, yang layar sebelah kanan. Subjek, have atau has, tinggal ditambah been, habis itu baru trisinya. Entah itu nominal, entah itu kata sifat, entah itu kata benda, entah itu kata keterangan, terserah. Pokoknya setelah been tidak usah pakai to be lagi ya. Nah, subjek, have atau has, plus not, plus been, plus trisi. Interrogatif, have atau has, plus subjek, plus been, plus trisi. Nah, contoh kalimatnya yang verbal dulu. Subjeknya apa? She. Nah, setelah she apa? Has. Kenapa kok has? Dilihat yang di bawah notes itu. I, you, they, we itu pakainya have. Kalau she, he, it atau nama orang kalau satu itu pakainya has. Oke? Nah, sudah jelas. Subjeknya dulu she. Setelah she itu ditambahi has, bukan have ya, karena she pasangannya adalah has. She has. Setelah itu verb 3. Verb 3-nya read, tetap read, tapi bacanya aja yang beda. Read bacanya. She has read. Subjek dulu, subjeknya she, tambahi has, ditambahi verb 3. Verb 3-nya tetap read, ditambahi objek. Apa objeknya? Book. Dia sudah baca buku. Kapan? Tidak usah pakai tanda waktu. Nah, she has not read book. She has not read book. Sorry. She has not read book. Dia sudah tidak baca buku. Has she read book? Sudahkah dia baca buku? Nah, oke. Yang nominal, contoh nominal. She has been hungry. Dia sudah lapar. Kapan lapar? Kapan laparnya? Nggak tahu. Pokoknya sudah wis. Nah, oke. Kenapa pakai has? Karena pasangannya she adalah has, bukan have. Oke. Nah, silakan dibaca sendiri selanjutnya. She has not been hungry dan seterusnya. Nah, oke. Jika ada pertanyaan, please contact me via WhatsApp, baik grup ataupun chat private. Oke. Oke, the last but not least, kalau sudah paham,
Ini adalah assignment of today atau tugas untuk hari ini. Tugas untuk hari ini hanya ada 5 saja, yaitu translate the sentences below into past tense or present perfect based on the context. Okay? Translate the sentences below into past tense or present perfect based on the context. Okay? Nah, tinggal ditranslate saja, entah itu pakai past tense atau present perfect. Oke? Nah, tinggal ditranslate saja, 5 saja tugasnya. Oke, silahkan di screenshot, dikumpulkan di Google Classroom. Oke? Jika ada pertanyaan, jangan lupa tanya saya, ask me via WhatsApp atau private chat. Oke? Thank you very much for your attention, and that's all for our today's material. Thank you very much. Satu kali lagi, thank you very much. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.